Salam pemirsa. Hari ini kita akan kupas sejenak tentang meminjam modal Cina untuk pembangunan. Laos terperosok dalam hutang. Cina adalah tujuan ekspor terpenting Laos. Untuk memperluas ekspor dan menarik wisatawan, Laos dan PKC bersama-sama membangun kereta api Tiongkok-Laos, kereta api Laos-Cina. Secara resmi dibuka untuk lalu lintas pada akhir tahun 2021 setelah 5 tahun. Namun menjelang tahun 2022, Cina terperosok dalam perlambatan ekonomi dan permintaan yang menyusut. Yang lebih serius adalah bahwa Laos berhutang besar untuk pembangunan kereta api yang kemungkinan akan dilunasi dengan sumber daya mineral. Laporan Bank Dunia pada bulan Juni tahun ini memperkirakan bahwa ekonomi Cina akan melambat secara signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan PDB real melambat tajam menjadi 4,3%, yang berarti permintaan impor Cina dapat menurun. Ini tidak diragukan lagi memperparah Laos yang menghadapi inflasi tinggi dan beban hutang yang tinggi. Dari Februari 2021 hingga April 2022, inflasi di Laos melonjak dari kurang dari 2% menjadi 9,9% menurut laporan Bank Dunia pada April tahun ini. Meningkatnya inflasi telah mengancam standar hidup orang Laos, terutama rumah tangga perkotaan berpenghasilan rendah. Sementara itu, tingkat hutang publik Laos telah meningkat tajam sejak 2019. Perkiraan awal menunjukkan bahwa pada tahun 2019, total hutang publik Laos dan hutang yang dijamin publik PPG menyumbang 68% dari PDB 12,5 miliar US dollar pada tahun 2021. Utang PPG Laos telah menyumbang 88% dari PDB negara 14,5 miliar US dollar Amerika Serikat, sekitar setengahnya dipegang oleh investor Cina. Menurut perkiraan Bank Dunia, dari 2022 hingga 2025, Laos perlu membayar lebih dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat hutang luar negeri setiap tahun, yang setara dengan setengah dari pendapatan fiskal domestik Laos. Total cadangan devisa Laos per Desember 2021 hanya 1,3 miliar US dollar. Laos telah meminjam uang untuk pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar berasal dari inisiatif Belt and Road PKC, dan kereta api Cina-Laos adalah kasus yang khas. Jalur kereta api Cina-Laos dimulai dari Botan di perbatasan antara kedua negara di utara dan berakhir di Vientiane, ibu kota Laos, dengan total panjang 418 km. Lebih dari 60% bagiannya adalah jembatan dan terowongan, dengan kecepatan desain 160 km per jam, dan total investasi hampir 40 miliar renminbi, sekitar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Usaha patungan antara perusahaan Cina dan pemerintah Laos dalam rasio ekuitas 7:3. Proyek mulai dari konstruksi, pengawasan, pengujian pihak ketiga, hingga penyediaan EMU, semuanya dilakukan oleh perusahaan Cina. China Railway Corporation, China Electric Power Construction Group, Tianjin New Asia Pacific Engineering Construction Supervision Company, China Railway Southwest Research Institute, CRRC Sifang Co Ltd, CRRC Dalian Company, dan banyak perusahaan Cina lainnya berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Tidak hanya itu, seluruh jalur kereta api Cina-Laos mengadopsi standar teknis Cina dan menggunakan peralatan dan bahan Cina. Di Cina, dapat langsung mencapai Kunming, Provinsi Yunnan melalui jalur kereta api sepanjang 595 km lainnya, dan selanjutnya mengarah ke banyak pusat ekonomi di Cina. Selain itu, menurut rencana kereta api Trans-Asia Partai Komunis Tiongkok, kereta api Tiongkok-Laos hanyalah langkah pertama dan akan diperluas ke Bangkok, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Singapura di masa depan. Jelas, perusahaan Cina telah mendapat banyak manfaat dari proyek ini. Otoritas PKC tidak hanya dapat mengontrol operasi dan pendapatan kereta api Cina-Laos melalui 70% saham perusahaan Cina, tetapi juga mempromosikan perencanaan geopolitik pada saat yang sama. Sebenarnya, untuk mempromosikan jalur kereta api Cina-Laos, PKC tidak hanya menawarkan pinjaman ke Laos, tetapi juga memberikan masa tenggang 5 tahun untuk pembayaran hutang. Menurut perjanjian, Laos harus memberikan kontribusi hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek kereta api Cina-Laos, dan pada tahap awal investasi, 30% dari dana proyek harus diinvestasikan dengan pihak Cina sebagai modal awal. Menurut sebuah artikel oleh The Newslands pada 1 Desember tahun lalu,
Dana yang dibutuhkan untuk kedua bagian ini hampir seluruhnya ditutupi oleh pinjaman yang diberikan oleh ekspor-impor Bank of China untuk Laos. Namun, China membutuhkan sumber daya mineral sebagai jaminan pinjaman. Jika tidak ada uang untuk membayar kembali pinjaman, Laos akan memberi China sumber daya seperti kalium dan bauksit untuk membayar hutang. Menteri Energi Laos juga mengatakan tahun lalu bahwa Laos dapat mengangkut 5 juta ton sumber daya mineral ke China melalui kereta api baru untuk membayar pinjaman ke China. Situasi ekonomi di Laos saat ini tidak optimis. Kereta api China-Laos dibuka untuk lalu lintas pada akhir tahun lalu, dan dari Maret hingga Mei tahun ini, banyak zona ekonomi penting di China, termasuk Shanghai, diblokir secara besar-besaran karena pecahnya epidemi Omikron yang memukul ekonomi China dengan keras. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China akan terus melambat untuk waktu yang lama. Laporannya mengatakan bahwa meskipun pemerintah China telah merilis langkah-langkah stimulus ekonomi dalam jangka pendek, industri konstruksi China masih akan terpengaruh oleh deleveraging perusahaan real estate dan pengurangan emisi karbon industri juga akan mengekang produksi perusahaan China. Bersikeras pada nol kasus pencegahan epidemi akan terus menghambat pemulihan sektor jasa. Pada saat yang sama, China menghadapi efek negatif dari tenaga kerja yang menyusut, penurunan pengembalian modal, distorsi ekonomi, dan populasi yang menua. China adalah sumber pendapatan ekspor terbesar Laos. Dari tahun 2020 hingga 2021, ekspor Laos ke China akan meningkat dari 2 miliar US dollar menjadi 2,6 miliar US dollar, meningkat 28%. Komoditas ekspor utama ke China antara lain konsentrat tembaga dan mineral logam lainnya, pul kayu, karton, karet, buah-buahan, kacang-kacangan, beras, jagung, biji-bijian, dan lain-lain. Bank Dunia memperkirakan perlambatan ekonomi China akan berdampak negatif pada ekspor dan produksi di negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Laos, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Ditumpangkan pada dampak perang Ukraina dan peningkatan inflasi global, pertumbuhan PDB EPA tahunan 2022 akan melambat menjadi 5% dari 7,2% tahun lalu. Perlambatan ekonomi dan berkurangnya pendapatan ekspor telah meningkatkan resiko gagal bayar hutang Laos. Ada juga kekhawatiran bahwa Laos mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang akan digunakan untuk membayar hutangnya. Sebelumnya, Laos telah menetapkan presiden untuk sumber daya untuk hutang dalam penghapusan hutang perusahaan listriknya. Karena sumber daya air yang sangat melimpah, Laos selalu ingin menjadi baterai Asia Tenggara sehingga berkomitmen untuk mengembangkan tenaga air. Untuk tujuan ini, Laos telah membangun sejumlah bendungan di Sungai Mekong, tetapi juga berhutang besar, termasuk sejumlah besar dana Belt and Road China. Menurut statistik Bank Dunia pada tahun 2021, hutang sektor energi yang diwakili oleh Electric Power Company of Laos, EDL, akan mencapai lebih dari 30% dari total hutang PPG negara. Karena kebangkrutan, pemerintah Laos telah menyerahkan kendali jaringan listrik negara itu kepada perusahaan-perusahaan Cina dengan cara yang mirip dengan pertukaran hutang untuk ekuitas untuk membayar hutangnya. Pada September 2020, Laos Electric Power Company mengalihkan saham mayoritas ke China Southern Electric Power Company. Kedua pihak menandatangani perjanjian konsesi 25 tahun, di mana Southern Power diizinkan untuk membangun dan mengelola sistem jaringan listrik Laos, termasuk mengekspor listrik ke negara-negara tetangga. Model sumber daya untuk hutang ini juga muncul di negara lain. Di Sri Lanka, yang terletak di posisi penting di jalur Samudra Hindia, karena ketidakmampuan membayar hutang yang besar untuk pembangunan pelabuhan Hambantota, negara itu terpaksa menandatangani kontrak 99 tahun pada Desember 2017 untuk mengalihkan aset pelabuhan Hambantota dan hak pengelolaannya diserahkan kepada China Merchants Group, sebuah perusahaan yang langsung berada di bawah pemerintahan pusat Partai Komunis China. Ketika PKC menandatangani kontrak dengan negara-negara di sepanjang Belt and Road, biasanya ada perjanjian non-disclosure yang mencegah warga negara dari negara peminjam untuk mengetahui rincian perjanjian dan resiko hutang yang ada. Cendekiawan Jerman Christoph Trebes mengatakan kepada media Prancis pada Maret tahun lalu bahwa PKC mencoba mengendalikan urusan internal negara-negara peminjam melalui persyaratan pinjaman yang keras dan menjadikan mereka menjadi budak. Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.